pagi pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya, Ananda Muatua Kaldun yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual 28 Oktober 2020. Berikut adalah video mahasiswa dipukuli aparat viral di media sosial. Peristiwa itu terjadi di Universitas Negeri Medan atau Unimed pada Jumat lalu. Kericuhan berlangsung saat pihak rektorat didampingi sejumlah petugas keamanan menertibkan sejumlah bangunan di area Unimed. Video yang menunjukkan kekerasan yang dilakukan aparat terhadap mahasiswa viral. Video ini diambil di area kampus Universitas Negeri Medan, Sumatera Utara dan terjadi di depan Sekretariat Mahasiswa Pencinta Alam atau Mapala. Dalam video ini terekam aparat dari TNI, polisi, dan Satpam telah mengerubungi seorang mahasiswa yang diduga anggota Mapala. Peristiwa ini terjadi saat penertiban dilakukan pihak rektorat terhadap sejumlah bangunan liar yang ada di lingkungan kampus. Sekretaris Umum Mapala Unimed, Dwiki Leopold Sitanggang, menjelaskan kejadian itu bermula setelah pihak Mapala meminta rombongan rektorat berserta aparat keamanan menunjukkan surat perintah penertiban sekretariat mereka. Itu dia, dan waktu kami pertanyaan pertama kali orang itu sampai, ini apa, kenapa, sebetulnya orang itu tidak punya jawaban yang valid ini kenapa dilakukan. Apakah karena, ada yang bilang karena kami melewati jam malam, jam 7 malam, ada yang bilang mau pembersihan, ada yang bilang mau penertiban. Jadi sebetulnya secara administrasi nggak jelas ini apa yang terjadi. Pokoknya mereka datang, mereka mengangkati barang di sekret, mereka bongkar. Dalam peristiwa ini, seorang anggota Mapala Unimed terluka di bagian mata dikarenakan pukulan dari salah seorang aparat keamanan. Dirinya telah membuat laporan ke Polsek Percut dan telah mendapatkan perawatan medis. Namun pihak Rektorat Universitas Negeri Medan membantah tuduhan pembongkaran paksa. Tidak benar ada pembongkaran paksa kantor sekretariat Mapala Unimed. Yang ada adalah penertiban bangunan-bangunan kecil dan barang-barang yang mengganggu keindahan di sekitaran kantor sekretariat UKM terutama di UKM Mapala yang ada beberapa hal yang mengganggu keindahan. Dan pimpinan universitas sudah menyampaikan beberapa kali peringatan kepada pengurus Mapala agar segera ditertibkan sehingga tidak mengganggu keindahan-keindahan di kantor sekretariat itu. Namun karena tidak diindahkan beberapa kali peringatan, makanya pimpinan menugaskan petugas keamanan dan bagian perlengkapan agar ditertibkan secara baik-baik bersama dengan mereka anggota-anggota Mapala. Tapi ternyata pada saat penertiban tersebut, penertiban bangunan-bangunan kecil dan barang-barang di sekitaran kantor. Pihak Rektorat juga menyebutkan sebelumnya sudah 2 kali surat peringatan dilayangkan kepada pengurus Mapala, namun tidak ada tindakan hingga akhirnya melakukan penindakan secara tegas pada Jumat lalu dari Medan, Sumatera Utara. Bahana Situmorang dari TV One mengabarkan. Kita ke informasi selanjutnya. Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menilai ada kabar bohong atau hoax yang beredar saat aksi unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. Prabowo meyakini ada campur tangan asing untuk membuat kekacauan yang berujung aksi anarkis dan vandalisme. Itu dan banyak hoax. Ya. Banyak hoax di mana-mana. Seolah ini nggak ada, itu nggak ada, dikurangi. Dan saya ingin memberi peringatan, hoax ini berarti ada yang ingin menciptakan kekacauan. Betul. Nah, ya kan? Dan saya punya suatu keyakinan ini justru berasal dari luar negeri. Ada kekuatan-kekuatan asing, ada negara-negara tertentu di yang tidak pernah suka Indonesia aman dan maju. Itu. Jadi ya ini, jadi kadang-kadang tokoh-tokoh kita lihat benar, dia yakin dia benar, dan tapi dia lakukan sesuatu, dia tidak sadar sebetulnya ini permainan orang lain. Dan kita selalu
Saya tadi katakan dari ratusan tahun yang lalu selalu diadu domba. Yang harus disadari oleh teman-teman, kawan-kawan buruh, jangan emosional, jangan cepat marah, jangan ya kan? Anarkis. Jangan mudah untuk mau bikin aksi massa sehingga munculnya adalah vandalisme. Vandalisme, betul. Iya kan? Nah, kalau nanti yang dibakar sarana umum, Iya. itu kan dibangun dengan uang rakyat. Betul, betul. Untuk kepentingan rakyat dibakar. Jadi coba itu anak-anak itu pikirkan. Saya nggak yakin ya itu dari para mahasiswa atau para pemuda. Ini pasti ada Yang mengakomodir. ada dalangnya. Ini pasti anasir-anasir ini. Ya kan? Ini pasti anasir juga yang dibiayai oleh asing. Nggak mungkin seorang patriot mau bakar milik rakyat. Betul. Kalau mau demo silakan. Demokrasi itu boleh demo, bawa ini jalan, bawa demo. Dibuka. Masa bakar milik rakyat, ya kan? Benar nggak? Jadi kalau sudah begitu kita harus sangat-sangat waspada. Memang kita paham, saya paham kesulitan buruh. Saya dari dulu berjuang untuk buruh. Betul. Ya, Gerindra itu partai selalu membela buruh. Tanya ada semua pemimpinnya di pihak siapa kita. Dan waktu Omnibus Law ini dibahas di pemerintah, di DPR, Partai Gerindra juga yang paling keras membela kepentingan semua, buruh, tani, nelayan dan sebagainya. Dan dengan sungguh-sungguh ada buktinya, ada rekamannya semua. Mungkin fraksi Gerindra yang paling banyak ketemu dengan tokoh-tokoh buruh dan sebagainya. Betul. Dan bisa dikatakan dari permintaan tuntutan buruh 80% sudah diakomodasi di dalam Omnibus. Demikian yang saya laporkan saat ini. Saya Ananda Moto Akaldun dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.